Anak cowok ini lagi nggambar-gambar sama ibunya nih. Tapi pas anaknya kasih lihat gambar ke ibunya langsung shock banget. Ternyata anak cowok ini ngegambar kecelakaan pesawat. Ibunya langsung kesel dan suruh dia masuk ke kamarnya. Ibunya minta dia untuk tidur aja karena udah malam. Tapi setelah anaknya masuk kamar, ibu ini melihat berita di TV dan dia kaget banget. Karena di TV diberitain baru aja terjadi kecelakaan pesawat. Persis banget apa yang digambar sama anaknya. Si ibu langsung sadar nih dengan apa yang terjadi. Dia nangis lihat anak dan suaminya di kamar. Karena sebenarnya nih guys, sesuai nih sama gambar anaknya, ibu itu menjadi salah satu korban dari kecelakaan pesawat tadi. Dan ini adalah arwah si ibu yang pengen banget lihat keluarganya untuk terakhir kalinya. Hah? Bocah ini hamil? Perutnya makin hari makin gede guys. Si ibu pun membawa putrinya ke dokter kandungan. Ibunya pun bilang ke putrinya kalau itu cuma masalah pencernaan. Pada saat itu putrinya muntah-muntah. Dan saat malam putrinya menggerang kesakitan. Orang tuanya pun gak tega guys dan langsung membawa putrinya ke rumah sakit. Sebelum lanjut menu subscribe yuk, karena masih banyak banget loh guys yang belum subscribe. Kakak jadi sedih nih. Semoga anak-anak yang baik jadi anak-anak yang sukses ya. Saat di rumah sakit, dokter memeriksa secara keseluruhan guys. Ternyata bocah ini mengalami masalah usus yang sangat serius. Dokter dan para perawat pun langsung bersiap-siap melakukan operasi. Saat operasi selesai, ternyata dokter ini menemukan penyakit lainnya. Yuta, kamu kenapa nangis? Adikku diajak sama si botak, Bu Guru. Diajak apa emangnya? Dibilang nyurit babi. Botak? Gak boleh kayak gitu ya? Iya, Bu, maaf. Terus sekarang di mana adiknya? Itu, Bu, di sana. Ternyata benar mirip babi. Setiap pagi Pak Tony sarapan di warung Maksari, tempat favoritnya makan. Suatu subuh, ia datang saat masih gelap dan mengintip lewat jendela karena pintu belum buka. Ia terkejut melihat sosok tinggi hitam di dekat kompor seolah membantu memasak. Keesokan harinya, warung tampak normal, bahkan lebih ramai. Meski tahu kejadian itu, Pak Tony memilih diam dan tetap datang. Warga mengatakan, Mak Sari hampir menutup warung setelah suaminya meninggal dan anaknya hilang. Konon dalam mimpi, ia didatangi sosok hitam yang berjanji membantu. Dengan syarat warung tidak boleh tutup setiap malam Jumat. Sejak itu usahanya terus berjalan, menarik banyak pelanggan, tanpa mereka ketahui rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Hei, berhenti kau! Jangan sampai ketahuan. Bayar dulu itu! Hah? Dia tertabrak! Ini kan Taiga, teman masa kecilku. Selama 15 tahun ini aku mencarimu, Taiga. Kenapa kau jadi seperti ini? Jangan batal puasa, Haina! Hentikan! Jangan makan! Kamu harus kuat puasa! Waktunya lama sekali, Ma! Haina lapar! Pakai cara ini deh. Untung ini dunia Sakura. Waktunya berbuka. Nah, gitu dong, Ma! Ganteng kan adiknya? Dasar pendek, laki-laki kok pendek sih? Siapa yang pendek sekarang? Anjir, kok bisa tinggian dia sih? Hish. Jadi, ada apa ya? Jadi, gue mau nikah. Hah? Raiden! Lo harus bantu gue. Apaan? Temen gue mau nikah dan dia ngundang gue dan persyaratannya gue harus bawa pacar. Dan you know lah, I'm single. Hah? Jadi maksud lo gue harus jadi pacar lo gitu? Enggak. Oh, jadi lo nggak mau? Lo nggak takut aib lo gue sebar? Kalau lo tuh cool gini, suka Jennie kan? Blackpink. Elora! Iya, yaudah. Kena lo. Iya, BTW Elora mana ya? Elora, tuh dia sama The pacarnya. what? Yang beneran aja. Gue kan cuma bercanda suruh dia bawa Lihat pacar. aja tuh sendiri. Wow. Jangan pernah ketiduran pas lagi potong rambut guys, ngeri banget. Jadi wanita ini datang ke salon malam-malam. Dia minta rambutnya dirapiin kan. Dia dikasih minuman yang ternyata udah ditaruh obat bius. Abis minum itu dia jadi gak sadarkan diri. Si pemilik salon langsung ngecek keadaan. Dia tutup salonnya. Dan wanita itu diikat di kursi guys, ngeri banget. Kulit kepalanya dicopot, rambutnya diambil. Bentar, aku kan tiap hari bikin video buat kalian. Tapi ternyata banyak banget kalian yang nonton doang nih gak subscribe. Bantu pencet subscribe-nya yuk biar aku semangat konten, makasih. Wanita tadi kembali
sadar dan langsung panik ngeliat kondisi kepalanya. Karena heboh berisik, wanita itu langsung dihabisi. Setelahnya tukang potong rambut psikopat itu pulang ke rumahnya. Dan ternyata di situ ada satu ruangan khusus tempat dia nyimpan rambut-rambut korbannya. Jadi wanita psikopat ini emang terobsesi sama rambut yang indah, dipakai, dan dia suka banget sama koleksi rambut terbarunya ini. Sari dan Andi, kakak adik yang buta sejak ia kecil. Suatu hari ada donor mata. Dokter bilang hanya cukup untuk satu orang. Nenek mereka menangis bingung harus memilih siapa. Malam itu, Sari mendengar Andi tertidur sambil mengigau. Tuhan, biar kakak saja yang bisa melihat, karena kakak sudah baik sama aku. Saat operasi, Sarilah yang terpilih untuk dioperasi. Andi saja dok, dia masih anak-anak, masih punya masa depan. Setelah operasi berhasil, Andi membuka mata pertama kali. Yang pertama dilihatnya adalah wajah kakaknya yang tersenyum. Kakak cantik sekali. Sekarang, kamu adalah mataku. Ceritakan semua keindahan dunia ini kepada kakak. Bocah miskin itu dikejar orang karena mencuri tas berisi uang yang banyak. Berhenti, dasar bocah maling. Namun, bocah itu tidak berhenti, ia berlari sampai dia tiba di rumah kecilnya. Di dalam rumah, adiknya terbaring sakit parah di tempat tidur. Terlihat ibunya sedang menangis. Kakak, apa yang kamu bawa? Aku membawa uang yang banyak untuk biaya pengobatan adik, Bu. Kakak, kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Ibu nggak perlu tahu, yang penting adik harus dirawat secepatnya. Tiba-tiba wanita itu pun masuk ke dalam rumah. Dia pencuri, dia mencuri tas saya. Bu, maafkan anak saya, dia hanya ingin adiknya sembuh. Wanita itu menyadari bahwa bocah itu bukanlah pencuri, melainkan seorang kakak yang penuh kasih sayang, yang rela melakukan apa saja untuk menyelamatkan adiknya. Nak, mencuri itu tidak baik. Ambil saja uang itu buat biaya pengobatan adikmu. Lain kali, kamu jangan mencuri lagi. Mama, aku mau ini ya. Iya boleh kok, tapi kalau adikmu mau juga kasih. Wah, boneka aku mau. Cepat kasih boneka itu ke adikmu. Iya Ma. Ini deh. Makasih. Makasih Mama, baju barunya. Sama-sama. Mama, aku juga mau baju baru. Buka baju itu dan kasih sama adikmu. Iya Ma. Bajunya lucu banget. Makasih Mama. Iya, sama-sama sayang. Padahal aku juga mau. Anak-anak, ayo pilih pasangan. Siapa yang belum dapat pasangan? Kamu sama anak kesayanganku ya. Karena kalau kamu burik soalnya. Tante belum tahu aja. Kelompok 1 akan segera datang. Ini nih, kelompok 2 datang. Nemu singgung buat kita minta turun tampan. Lemukan tapi saingan jadi sekarang. Berhenti, kau tidak boleh berenang di sini. Terus kenapa semua orang itu boleh? Karena tubuhmu kurang tinggi. Kalau sudah tinggi, baru boleh berenang. Kalau gini sih gampang banget. Ganti rambut biar tinggi. Duduk di karpet membesar badan. Lihat nih, sekarang Rina lebih tinggi. Sudah boleh berenang di sini dong. Silahkan. Sejak kecil, Rina dan Dewi bersahabat. Setiap sore ia sering main bareng. Besok ulang tahunku, lo harus datang ya. Iya dong, aku udah siapin kado spesial nih. Keesokan harinya Rina tak datang di hari ulang tahunnya Dewi. Seminggu berlalu, Dewi melihat Rina duduk sendirian di halte dekat sekolah. Rin, lo kemana aja? Gue tungguin lo kemarin. Sorry ya, aku nggak bisa datang. Rin, kenapa tubuh lo pucat sih? Mungkin itu perasaanmu saja. Esoknya Dewi mendatangi rumah Rina. Ia kaget melihat rumah itu penuh karangan bunga duka. Bu, Rina mana? Rina kecelakaan di halte dekat sekolah, Nak. Sehabis main sama kamu. Kucingku, ayamku, sehat-sehat terus ya kalian. Siap Tuan. Gak mau ah, kenapa gak mau ya? Kamu enak Cing, sampai besar masih dirawat. Emang kamu enggak Yam? Enggak lah Cing, aku kalau udah besar pasti digoreng. Enggak kok enggak. Enggak apa Tuan? Enggak salah lagi. Tuh kan bener. Aku pulang kerja udah capek, bukannya disambut anak dan istri, tapi malah sibuk ngerjain ini. Dan aku baru sadar ternyata istri dan anakku tidak di rumah. Kemana mereka sudah malam begini? Aku telepon Rina dulu. Malah nggak diangkat. Aku telepon Yuta. Papa, halo Yuta, kau dan mamamu ada di mana? Ini udah malam loh. Pa, mama sakit, kami lagi di rumah sakit Sakura. Apa? Kok baru kamu kasih tahu sekarang? Mamamu nggak apa-apa kan? Kalau gitu papa kesana sekarang. Udah hampir sejam, papa nggak datang-datang. Yuta ngantuk lagi, mah. Wah, Kalau ngantuk, sini bobo bareng mama. jangan, nanti mama sempit. Aku tidur di sofa aja. Yuta, kamu tahu nggak, papamu nggak bakal datang. Dia sibuk sama selingkuhannya. Jadi biar mama nggak sedih, kamu bobo di samping mama ya. Baiklah, mamaku sayang.